Nah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan Kak Rika di KKN KDR 90 IAIN Kudus. Adik-adik, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Hari ini kita akan belajar mengenai kedatangan bangsa-bangsa barat ke Indonesia. Jadi, bangsa-bangsa barat itu pernah datang ke Indonesia. Ada 3, yaitu motivasi bangsa barat datang ke Indonesia. Yang pertama yaitu daya tarik bangsa Indonesia. Nah, motivasi ataupun dorongan bangsa-bangsa barat datang ke Indonesia yang pertama yaitu daya tarik bangsa Indonesia. Mengapa sih bangsa Indonesia itu didatangi oleh bangsa-bangsa barat? Karena bangsa Indonesia itu sangat banyak memiliki rempah-rempah, di mana rempah-rempah tersebut itu sangat dibutuhkan oleh bangsa-bangsa barat. Akan tetapi karena perbedaan iklim antara bangsa Indonesia dengan bangsa barat, maka bangsa-bangsa barat itu di sana tidak dapat memproduksi rempah-rempah secara banyak. Nah, hal itu yang menarik bangsa barat datang ke Indonesia karena bangsa Indonesia sangat banyak memiliki rempah-rempah. Yang kedua yaitu 3G. Adik-adik di sini siapa yang tahu tentang 3G? Siapa? Ayo. Belum tahu ya? Mari bersama-sama belajar 3G itu gospel, glory, dan juga gold. Bisa dibalik ya, terserah. Jadi 3G itu gospel, glory, dan gold. Yang pertama yaitu gold, artinya yaitu emas. Jadi kedatangan bangsa barat ke Indonesia yang pertama motivasinya yaitu karena mereka ingin memperoleh kejayaan ataupun kekayaan yang banyak dari bangsa Indonesia. Kembali lagi untuk yang pertama karena bangsa Indonesia itu memiliki banyak rempah-rempah. Jadi dengan adanya motivasi gold ini, maka bangsa-bangsa barat dapat memiliki kekayaan yang berlimpah dari rempah-rempah yang ada di Indonesia. Yang kedua yaitu glory. Tadi kalau gold, adik-adik perlu tahu ya, diingat-ingat, gold itu artinya emas. Jadi kekayaan seperti itu. Kalau glory itu kejayaan. Nah, glory dan gold itu saling berkaitan. Maka jika bangsa-bangsa barat datang ke Indonesia memperoleh rempah-rempahnya yang banyak, akan memperoleh kekayaan dan juga kejayaan bagi bangsa mereka. Yang ketiga yaitu gospel. Gospel di sini bangsa-bangsa barat datang ke Indonesia itu untuk menyebarkan agama Nasrani. Jadi agama yang dianut oleh bangsa-bangsa barat itu disebarluaskan pada masyarakat Indonesia. Yang ketiga yaitu revolusi industri. Nah, adik-adik siapa yang tahu revolusi industri? Ya, coba kamu apa? Oh ya, tepat sekali. Kita belajar bersama revolusi industri. Revolusi industri itu perubahan industri, perubahan yang sangat cepat mengenai industri. Jadi dahulu itu sebelum adanya revolusi industri itu produksi barang menggunakan tenaga manusia dan hewan. Nah, setelah ada revolusi industri, maka tenaga manusia dan hewan itu berubah menjadi tenaga mesin. Jadi otomatis bangsa barat itu memerlukan banyak bahan untuk diproduksi. Nah, karena di bangsa barat itu rempah-rempahnya kurang, maka mendorong bangsa-bangsa barat datang ke Indonesia dengan adanya revolusi industri. Di dalam revolusi industri sendiri itu juga ditemukan mesin uap. Nah, adanya mesin uap tersebut itu dapat mempercepat transportasi bangsa barat datang ke Indonesia. Jadi dengan adanya revolusi industri ini sangat berpengaruh pada kedatangan bangsa barat ke Indonesia. Gimana adik-adik sudah paham mengenai kedatangan bangsa-bangsa barat ke Indonesia yang 3 ini? Siapa yang belum paham bisa ditanyakan terlebih dahulu.
selanjutnya setelah kita tadi mengetahui latar belakang bangsa-bangsa barat ke Indonesia, ada 3 tadi, daya tarik bangsa Indonesia bagi bangsa barat, 3G, dan juga revolusi industri, harus diingat-ingat ya. Yang selanjutnya yaitu kedatangan bangsa barat di Indonesia. Yang pertama yaitu kedatangan Portugis. Kedatangan Portugis di mana? Ada yang tahu adik-adik? Di Maluku. Nah, kedatangan bangsa barat yang pertama yaitu kedatangan Portugis di Maluku. Jadi bangsa Portugis itu pernah datang ke Indonesia, tepatnya berada di Maluku. Nah, bangsa Portugis menjalin hubungan dagang dengan Maluku untuk memperoleh rempah-rempah yang banyak, sehingga bangsa Portugis itu dapat meningkatkan pendapatan bangsanya, sehingga bangsanya itu mengalami kejayaan. Yang kedua yaitu yang B, ekspedisi bangsa Inggris. Nah, selain bangsa Portugis yang pernah datang ke Indonesia, ada juga yaitu bangsa Inggris. Namun bangsa Inggris itu tidak begitu berpengaruh pada ekonomi yang ada di Indonesia, karena bangsa Inggris sendiri ini didesak oleh bangsa Belanda. Selanjutnya yaitu kedatangan bangsa Belanda di Jayakarta, atau sekarang adik-adik mengenalnya dengan Jakarta, ibu kota Indonesia. Jakarta. Dahulu itu namanya Jayakarta. Nah, bangsa Belanda di Indonesia itu sangat berpengaruh ataupun sangat mempengaruhi kehidupan bangsa Indonesia, masyarakat Indonesia, khususnya ekonomi bangsa Indonesia. Dengan adanya bangsa Belanda yang ada di Indonesia itu menciptakan monopoli perdagangan. Dengan adanya monopoli perdagangan tersebut, maka kejayaan bangsa Belanda di Indonesia itu semakin memuncak. Nah, bangsa Belanda itu mengubah nama Jayakarta menjadi Batavia. Jadi bangsa Belanda itu mengubah nama Jayakarta menjadi Batavia. Sekarang nama Batavia dirubah menjadi Jakarta. Nah, adik-adik, di mana yang belum paham bisa ditanyakan kepada Kak Rike. Silahkan. Kalau ada pertanyaan jangan malu-malu ya. Ditanyakan saja mana yang belum paham mengenai kedatangan bangsa-bangsa barat ke Indonesia. Ada latar belakang mengapa bangsa barat itu datang ke Indonesia. Ada juga kedatangan bangsa-bangsa barat di Indonesia, seperti bangsa Portugis, bangsa Inggris, dan juga bangsa Belanda. Ayo, siapa yang mau bertanya adik-adik? Oh, sudah paham semua ya? Nah, kalau sudah paham, dapat disimpulkan bahwa kedatangan bangsa-bangsa barat ke Indonesia itu ada latar belakang mengapa sih bangsa barat itu datang ke Indonesia, apa sih yang menyebabkan bangsa barat itu datang ke Indonesia. Yang kedua yaitu bangsa-bangsa yang pernah datang ke Indonesia. Seperti itu kesimpulannya. Nah, buat adik-adik semuanya, minggu depan kakak ingin adik-adik semuanya itu mempelajari ada apa sih bangsa Indonesia itu, ada apa kekayaan bangsa Indonesia sehingga bangsa-bangsa barat itu tertarik untuk datang ke Indonesia. Ada apa bangsa Indonesianya itu, istimewanya apa, seperti itu dipelajari. Buat PR minggu depan nanti dipresentasikan satu-satu maju ke depan ya. Seperti itu ya. Siapa yang belum paham, ayo. Sudah paham semua, sudah jelas semua mengenai kedatangan bangsa-bangsa barat ke Indonesia? Ya, kalau sudah paham semua, kakak akhiri sampai di sini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.